derajat, di mana ini hasilnya adalah 1/6 ya, karena kan. Oke, berikutnya kita akan pelajari tentang perbandingan trigonometri suatu sudut. Untuk yang pertama yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ya, di sini ada segitiga siku-siku, di mana ini adalah sisi miringnya, yaitu AB, dan di sini ada sisi siku-siku AC dan BC ya. Ya, untuk sudutnya bisa di sini atau bisa di sini. Oke? Nah, ini kalau misalkan sudutnya di sini, maka bagian depannya adalah ini ya. Kalau misalkan tetap ya sudutnya di sini, maka bagian sampingnya ini. Dan kalau misalkan sudutnya di sini, bagian depannya yang ini ya. Kalau misalkan sudutnya di sini, maka bagian sampingnya ini. Kenapa kalian perlu mengetahui? Karena untuk menggunakan rumus sin, cos, dan tan, kalian harus tahu jika sudutnya berada di mana, maka bagian samping dan depan itu juga harus paham ya. Nah, kalau misalkan mencari sin, cos, dan tan, ini ada beberapa rumus utama yang harus kalian ketahui. Ketika mencari sin, maka rumusnya adalah depan dibagi miring ya, atau disingkat sin demi. Oke. Kemudian kalau misalkan mencari cos, maka rumusnya adalah samping dan miring atau cos sami. Sedangkan kalau misalkan mencari tan, maka rumusnya adalah depan samping atau tan desa. Masih di dalam tabel, jika yang dicari adalah sin alfa, ingat kalau sin tadi adalah depan miring. Contoh nih ya, ini kan yang dicari adalah sin alfa, maka depannya ini adalah di sini ya, bagian ini nih. Nah, berarti angka di sini nih yang kalian masukkan. Kemudian miringnya itu bagian ini. Tetap ya, miring itu sama. Tapi kalau misalkan yang dicari adalah sin beta, lihat sudutnya misalkan di sini nih. Sin itu kan rumusnya adalah depan miring. Kalau sudutnya di sini, depannya adalah bagian ini, ya. Dan miringnya juga tetap. Begitu juga kalau misalkan yang dicari cos alfa ataupun cos beta sama ya. Jadi perhatikan di mana letak dari sudutnya. Nah, selain sin, cos, dan tan, ada juga beberapa rumus yang perlu kalian ketahui. Perhatikan, ada kosekan, kemudian kalau kosekan ini rumusnya adalah miring depan, kemudian ada sekan, ada kotangan ya. Ya, selain itu juga harus mengetahui rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras ini digunakan untuk mencari panjang dari segitiga siku-siku. Ya, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Jika bagian panjangnya ini tidak diketahui berapa angkanya, gitu ya. Jadi harus kalian cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ini ada rumusnya, silahkan dicatat, di mana kalau misalkan yang dicari adalah sisi miring ini adalah AB ya. Nah, kalau misalkan sisi miring yang dicari, maka rumusnya adalah AB sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah CB pangkat 2. Oke ya. Kalau yang dicari adalah sisi miringnya. Kalau misalkan nih bagian ini yang tidak diketahui berapa panjangnya gitu ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Karena yang dicari bagian AC ya, jadi AC sama dengan akar dari sisi miring atau AB pangkat 2 dikurang CB ya. Sama juga kalau misalkan yang dicari bagian ini. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan akar dari sisi miring ya, sisi miring atau AB pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Cara mengingatnya adalah kalau yang dicari adalah sisi miring, maka kedua sisi ini kita tambah. Oke ya. Sedangkan kalau yang dicari selain sisi miring, maka rumusnya adalah sisi miring dikurang yang diketahui nih. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Nah, ini ada banyak. Di sini ada sisi miringnya, di mana ada sudut alfa dan betanya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sudut yang dicari ya. Oke, kita tulis dulu bagian sisi yang diketahui. Di sini ada sisi miringnya sudah diketahui, yaitu adalah AB sama dengan 5 cm.
Dan di sini ada sisi BC yaitu 3 cm. Nah, di sini ada AC yang tidak diketahui. Ingat, kalau misalkan ada salah satu sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui, maka kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Jadi karena yang dicari adalah AC bagian ini ya. Oke. Ini adalah AC, maka AC sama dengan, ingat, di akar dari sisi miring ya. Sisi miringnya di situ adalah AB pangkat 2 dikurang BC ya, BC pangkat 2. Kita masukkan angkanya jadi sama dengan akar dari AB-nya di sini adalah 5 pangkat 2 dikurang BC-nya ini adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 kan 25 dikurang 3 pangkat 2 kan 9. Jadi 25 kita kurang 9 itu hasilnya adalah 16 dan akar dari 16 itu adalah 4. Jadi di sini sudah kita dapat yaitu adalah 4 cm. Oke, kita cari dulu. Di sini ada sisi alfa. Di sini yang dicari adalah sudut alfa ya. Kemudian ini adalah sudut beta. Jadi kita pisahkan dulu biar tidak bingung. Untuk yang pertama di sudut alfanya. Di sudut alfa, ingat kalau misalkan sudutnya di sini, maka bagian depannya adalah bagian ini ya. Oke, bagian BC itu bagian depan. Dan bagian sampingnya itu adalah bagian AC. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam soal. Jadi untuk yang A, sin alfa sama dengan, ingat sin itu adalah depan miring ya. Depannya di sini adalah 3. Jadi 3 per miringnya adalah 5 ya. Jadi 3 per 5 udah. Kemudian untuk yang B, cos alfa. Cos itu rumusnya adalah cos sami, berarti samping miring. Masukkan angkanya, sampingnya di sini adalah 4 dan miringnya tetap ya 5. Oke, selesai. Kemudian yang C, tan alfa. Ingat, tan itu rumusnya adalah tan desa, depan samping. Jadi depannya itu adalah 3 dan sampingnya di sini adalah 4. Oke ya, bisa? Gampang. Tinggal masukkan rumusnya. Kemudian yang D itu adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu rumusnya tadi adalah miring depan. Jadi miringnya di sini adalah 5 dan depannya ini adalah 3. Kemudian untuk yang E di sini adalah sekan alfa sama dengan, ini rumusnya adalah miring samping. Tinggal masukkan miringnya adalah 5 dan sampingnya itu adalah 4. Kemudian kotangen, kot alfa. Rumusnya itu adalah samping depan, maka sama dengan 4 dibagi 3 ya. Oke, silakan kalian coba untuk yang beta. Di sini saya sudah buatkan segitiga siku-sikunya. Itu segitiga siku-siku ya. Untuk yang sudutnya di sini, ini adalah bagian sampingnya yaitu adalah 3 cm dan bagian depan dari sudut ini adalah 4 cm. Selamat mengerjakan.